Pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan blokade di Selat Hormuz. Sebanyak 89 kapal komersial dialihkan dan terpaksa harus putar balik. Blokade ini menghentikan arus perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video saat pasukannya melakukan aksi blokade di Selat Hormuz. Dalam video tersebut, sebuah helikopter milik Amerika Serikat melepaskan tembakan ke arah lautan. CENTCOM menyatakan pihaknya terus melakukan penegakan total terhadap blokade Amerika Serikat dan memastikan untuk memutus arus perdagangan yang keluar masuk Iran. Sementara itu, Komandan CENTCOM Laksamana Bradley Cooper mengatakan bahwa dirinya telah menggagalkan strategi Iran yang telah dirancang selama 47 tahun hanya dalam waktu 40 hari. Kongres Amerika Serikat memutuskan untuk membatasi aktivitas militer terhadap Iran. Keputusan ini dilakukan dengan proses pemungutan suara dengan hasil 50 untuk setuju dan 47 tidak setuju. Setelah melewati proses pemungutan suara, Kongres Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk membatasi aktivitas militer terhadap Iran. Hal ini terjadi setelah Pentagon mengakui bahwa perang Amerika dengan Iran telah menelan biaya 29 miliar dolar Amerika Serikat dan lokasi rudal Iran masih 90% beroperasi. Dari hasil pemungutan suara, sebanyak 50 menyatakan setuju, sementara 47 menyatakan menolak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang dengan Iran akan segera usai. Trump juga mengatakan bahwa Iran sudah bosan hingga akan segera membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. Sementara itu, Iran terus bersiap menghadapi ancaman musuh. Iran tegaskan akan mengerahkan segala kekuatan untuk melawan. Iran tengah bersiap menghadapi serangan musuh. Terbaru, Iran merilis video peluncuran rudal yang diunggah di akun media sosial Iran Military. Unggahan ini ditambahkan keterangan "We are ready" atau "Kami siap". Kesiapan ini diperkuat dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai. Esmail tegaskan, Iran tidak akan tunduk pada ancaman musuh. Iran mengaku siap dengan segala skenario dan akan melawan dengan segala kekuatan. دیپلماسی ما تردید نکنید هوشمندانه است. ما دیپلماسی رو با جدیت پیگیری می‌کنیم. در این حال قرار نیست ما مقهور رفتارهای ضد و نقیض و تهدیدهای طرفهای مقابل بشیم. ما با تمام توان برای هر سناریویی آماده هستیم و همونطور که در این 40 روز نیروهای مسلح ما نشون دادن، در صورت هر اقدام دیوانه‌باری حتما با تمام توان پاسخ خواهیم داد و این رو من به شما اطمینان میدم که حتما نیروهای مسلح ما هم سورپرایزهای جدیدی برای دشمن خواهند داشت. Iran juga telah melakukan latihan perang selama 5 hari berturut di wilayah Teheran. Latihan ini meliputi serangan drone dan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Amerika Serikat kembali menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Iran yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menyatakan di hadapan panel pengawas Kongres bahwa lokasi sekolah berada di area sensitif militer yang membuat investigasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan serangan udara rata-rata. United States does not deliberately target us. Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing.
As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's a transparent as no. possible. We will not take And responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight role and the other members here. Kembali memamerkan drone miliknya melalui parade. 3 drone dipamerkan pada malam hari di kota Islamshar. Rekaman video memperlihatkan 3 drone Iran di tengah kerumunan warga. Parade dilangsungkan pada malam hari di kota Islamshar, Iran. Warga berkumpul di sepanjang jalan sambil membawa bendera Iran, menyaksikan iring-iringan drone melintasi pusat kota. Aksi ini dinilai sebagai momen Iran unjuk kekuatan militer di tengah konflik yang terus memanas. Kapal-kapal dan tanker masih tertahan di Selat Hormuz. Hal ini terjadi akibat krisis di Hormuz belum juga mereda. Dari rekaman siaran televisi pemerintah Iran pada Selasa, kapal-kapal dan tanker masih berada di Selat Hormuz. Namun tanggal dan lokasi tepatnya tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai mengatakan, Teheran telah menanggapi proposal terbaru Amerika Serikat terkait lalu lintas di Selat Hormuz. Iran juga mengklaim sudah bekerja sama dengan Oman dan negara-negara lain terkait navigasi di selat tersebut. روز بعد از ارسال نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی از طرف پاکستان ما با مجموعه‌ای از پیشنهادات طرف مقابل مواجه شدیم که در این چند روز بررسی شد و همونطور که دیروز اعلام شد متقابلا نقطه نظرات ما به طرف آمریکایی منعکس شده. Kapal induk Inggris dilaporkan telah melintasi terusan Suez. Kapal tersebut tengah bergerak menuju kawasan Timur Tengah. Kapal militer Inggris mengumumkan telah melewati terusan Suez, berlayar menuju kawasan Timur Tengah. Pergerakan ini disebut sebagai persiapan menghadapi kemungkinan operasi multinasional di Selat Hormuz. Misi tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional. Selain itu, untuk memastikan kebebasan navigasi di salah satu rute energi paling vital dunia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing, China. Dalam kunjungannya, Putin akan bertemu Presiden China Xi Jinping untuk membahas sejumlah kerjasama. Presiden Rusia Vladimir Putin mendarat di Beijing Selasa malam. Putin hadir atas undangan Presiden China Xi Jinping. Keduanya dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi. Kedua negara akan membahas kerjasama dan juga kondisi internasional serta regional. Kondisi di Iran dan Timur Tengah diduga juga menjadi salah satu topik pembahasan. Putin akan berada di China selama 2 hari, yaitu 19 hingga 20 Mei 2026. Selain bertemu dengan Presiden China, Putin juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Pertemuan ini menandai peringatan ke-30 kerjasama antar dua negara. Berebut dukungan China, kini giliran Putin yang bertemu Xi Jinping. Dalam pertemuan bilateral, Putin selalu menyapa Xi Jinping dengan sebutan dear friend atau sahabat. Seperti berada di atas angin, setelah Iran dan Amerika, kini giliran Rusia melakukan lawatan kenegaraan ke Cina. Kremlin umumkan lawatan mereka tak lama setelah Trump kembali ke Amerika usai lawatan ke Cina. Hubungan romantis dua negara adidaya ini sudah berlangsung sejak lama. Seperti dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam lawatan kali ini Putin memanggil Xi Jinping dengan sebutan sahabat. Jika Amerika berkunjung ke Cina, Putin justru menyebut lawatannya atas undangan Cina. Большое спасибо, уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас
и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство. Sambutan Putin seolah menjadi sinyal adanya perbedaan perlakuan yang istimewa pada Putin dibandingkan Trump. Terlebih insiden kursi Trump yang terlibat lebih kecil membuat media dan publik berspekulasi. Kebijakan luar negeri Trump selama ini yang kerap memusuhi Rusia dan Cina membuat hubungan keduanya makin dekat. Terlebih di tengah meningkatnya ketegangan Rusia dan Ukraina serta gangguan Amerika Israel di Iran. Pertemuan tatap muka Putin dan Xi Jinping ini yang kedua kalinya kurang dari setahun, bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian persahabatan kerjasama bertetangga Rusia-Cina. Sebelum Trump dan Putin, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dulu berkunjung ke Cina. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Israel tak henti-hentinya membombardir Palestina meski korban tewas telah mencapai 72.769 orang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore. فاللي بين انه جددنا 45 يوم هلا الليله طول الليل ضرب وقصف وما بعرف شو لوين رايحين ما حدا عارف. Rencananya putaran keempat pembicaraan perdamaian akan berlangsung di Departemen Luar Negeri AS tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang. Keluarga tewas akibat serangan Israel di Lebanon Selatan. Israel kembali menyita 2 kapal global sumut flotila sekitar 159 mil dari Laut Gaza. Presiden Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi genosida Israel tak hanya di Gaza, Palestina. Kini berlanjut ke selatan Lebanon. 2 keluarga tak tersisa meninggal dalam kekejaman serangan Israel. Dua keluarga ini meninggal. Tak ada satupun anggota keluarga yang meratapi kepergian mereka. Dalam sehari, 10 orang dari 2 keluarga di 2 wilayah berbeda ini meninggal akibat serangan Israel, tak menyisakan satupun anggota keluarga yang selamat. Pasutri Ala Dibo dan Zahra Najdi meninggal bersama 3 buah hati mereka akibat serangan militer Israel ke rumah mereka di Deir Kanon El Nahar di Lebanon Selatan. Sementara Safia Badreddin, wanita disabilitas ini bersama seluruh keluarganya juga meninggal akibat serangan Israel ke rumah mereka di Kfar Sis, Lebanon Selatan. Tanpa ampun, kawasan perumahan di Lebanon Selatan terus dikepung Israel. Serangan keji Israel menargetkan rumah-rumah warga tak berdosa di Lebanon Selatan. Israel selalu berdalih telah memerintahkan warga sipil mengungsi sebelum mereka membombardir Lebanon Selatan. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis rekaman video drone yang menargetkan markas militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Drone Hizbullah memetakan letak sejumlah markas militer Israel yang menduduki Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim ini adalah operasi yang menargetkan markas besar Brigade ke-226 Israel di kota Bayada, Lebanon. Rekaman memperlihatkan saat drone menyerang kendaraan-kendaraan milik tentara Israel. Drone juga menyerang militer Israel yang tengah bersiap menyerang dengan senjata di pelatunya.
Jakarta.